Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast Islamic Talks, buka wawasan seputar Islam. Dan Sobat Ambis, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dan tentunya masih ditemenin bareng Surya di sini nih, Sobat Ambis. Nah, di podcast Islamic Talks kali ini tentu kita akan membahas sesuatu hal yang belakangan ini banyak menjadi pro kontra nih di masyarakat, khususnya terkait dengan pemboikotan beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, pada podcast kali ini tentunya kita akan membahas bersama dengan narasumber yang keren banget nih Sobat Ambis, karena narasumbernya sudah berada di samping saya, yaitu ada Profesor Dr. Asep Usman Ismail. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih Prof kabarnya? Saya tambah segar. Alhamdulillah. Dari Surya Paloh. Masya Allah. Berarti Prof Asep sehat walafiat ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa podcast bareng nih pada kali ini seperti itu. Nah ya Prof, tadi kan saya sudah sempat sedikit nge-spill gitu ya Prof. Kalau misalnya di podcast kali ini itu kita akan membahas kira-kira bagaimana sih Islam memandang seperti itu Prof. Atau mungkin kita bisa juga melihat dari unsur fikihnya, atau mungkin nanti dari perspektif Prof Asep juga mengenai beberapa produk gitu ya, beberapa atau gerakan masyarakat yaitu untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu, yang mana pemboikotan ini itu berguna untuk mendukung atau mensupport saudara-saudara kita di Palestina seperti itu Prof. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama seperti itu Prof, menurut Prof Asep sendiri atau berdasarkan perspektif Prof sendiri seperti itu, bagaimana sih Prof menilai gitu ya, atau melihat tentang adanya aksi pemboikotan ini seperti itu Prof? Baik, terima kasih Surya Mahmudjaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik pertanyaan dan tema yang diangkat oleh Surya. Iya. Nah, untuk menjawab ini kita harus memahami secara mendalam tentang seberapa sih tingkat kejahatan Israel. Tanpa pemahaman yang mendalam itu, kita tidak punya dasar, kita tidak punya argumentasi yang kuat, kita tidak bisa membangun landasan moral yang kokoh. Israel ini betulnya penjahat, perampok. Kenapa disebut penjahat dan perampok? Israel mendirikan negara di kampung orang. Ini negara Palestina. Palestina itu negara yang merdeka, berdaulat, dia punya hak terhadap tanah air Palestina. Lalu secara bertahap, terencana, sistematis, masif, dianeksasi, dicaplok. Ini perjalanannya kan panjang. Itu dimulai sejak tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama. Yahudi ini diaspora menyebar di mana-mana. Lalu mereka atas dukungan dua negara besar saat itu, Amerika dan British, mereka mendirikan organisasi yang kembali mengumpulkan bocah-bocah Yahudi yang diaspora ini di satu tempat. Organisasi namanya diambil dari satu nama bukitnya Bukit Zion. Bukit Zion ini dalam Islam bukan Bukit Zion, Bukit Al-Mukabar kok. Ini Bukit Zion ini di samping Yerusalem, di samping Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ini ketika Umar Ibn Khattab menerima pelimpahan Yerusalem, Umar pun takbir dan sholat di bukit ini. Dalam sejarah Islam, bukitnya disebut Bukit Al-Mukabar, tempat Umar bertakbir. Tapi tradisi Yahudi menyebutnya Bukit Zion.
Nah, Zionis jadikan ikon tentang Zionisme, yaitu gerakan internasional woro-woro diajak-ajak kumpulkan Yahudi seantero jagat untuk mendirikan negara. Lalu mereka bertanya, di mana negara kami? Itu ada sebutkan salah satunya di Afrika, di Amerika. Tapi mereka berpikir itu tidak ada kedekatan dengan sejarah Yahudi. Yang punya kedekatan dengan sejarah itu Palestina. Makanya Palestina kan negara orang, gampang diatur. Nah ini rencana jahat antara Amerika dan British mendukung gerakan Zionisme. Nah, rencana ini terus digulirkan sedemikian rupa dan akhirnya terlaksana setelah berapa tahun, dari 1914 sampai 1948, 34 tahun. Nah, diproklamirkanlah negara Israel ini pada 14 Mei 1948 pukul 16 sore, itu dengan cara secara berangsur-angsur direkayasa Yahudi dari Eropa, dari Amerika, dari seantero tempat itu datang ke Palestina, lalu diperluas alokasinya dengan membunuh, menyiksa alam. Jadi yang hilang itu satu tanah, 2 darah, 3 manusia, terus. Dan itu berlangsung sejak 1948, sudah berapa tahun? Ya, sudah lama sekali. Coba hitung, 48 sampai sekarang, sampai 2024, 48. Itu kan, jadi kejahatannya sudah di luar batas. Itu, jadi ini ada kejahatan, tapi dasarnya sudah di luar batas kemanusiaan. Karena yang dibunuh bukan hanya tentara, bukan hanya gerakan perlawanan, tapi wanita, lansia, anak-anak yang sebetulnya dalam hukum humaniter dilindungi. Saya akan bacakan ayat ini, surat An-Nahl ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'aqibtum bi. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ya, ini bangsa Palestina Muslim, bangsa Palestina ini kita punya solidaritas keislaman, solidaritas kemanusiaan. Kita mendukung Palestina supaya dia bisa membalas. Ternyata tidak sebanding. Karena kekuatan Israel, kekuatan senjata, kekuatan modal, kekuatan politik internasional, dia punya Amerika, dia punya Inggris yang masih sejak dari awal disponsor berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Nah, kondisi seperti ini akan efektif pada pembelasan jika seluruh komponen bangsa apapun yang memang punya rasa kemanusiaan yang tinggi dan seorang muslim yang peka tentang nasib mereka atas keislamannya turut memberikan kontribusi dengan cara boykot produk-produk yang memang terhubung dengan Israel itu seperti gelombang. Jadi kalau kita diam akan 5 kerugiannya. Diam nih. Yang pertama, dunia internasional tidak tahu sikap kita. Yang kedua, kita jadi pribadi yang netral, tidak ada pemihakan, akan terkesan, akan dinilai pribadi yang tidak punya kepekaan. Yang ketiga, tentu saja kita membiarkan kejahatan itu merajalela. Yang keempat, sama sekali kita tidak memberikan kontribusi.
Yang kelima, kita jadi pribadi yang mungkin hanya ngomong doang, aksi. Jadi properly action itu tidak ada action, talk only. Talk itu bicara saja, tapi tidak ada aksi. Tapi begitu aksi, ada dilema. Dilema nilai dalam filsafat, yaitu bagaimana orang-orang yang bekerja pada perusahaan ini bisa kehilangan pekerjaan. Di situ problemnya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya tadi bahwa memang penjajahan Israel terhadap Palestina itu kan memang sudah berlangsung sejak dulu gitu ya, Prof. Dan tadi Prof juga sudah sempat menjelaskan bahwasanya memang aksi boykot oleh sebagian besar masyarakat terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel itu merupakan sebuah bentuk dukungan kita seperti itu untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Lalu jika kita melihat dari unsur Islamnya seperti itu, Prof. Berarti memang Islam itu secara nyata itu memang atau ada dasar hukum atau ada dasar Al-Quran yang seperti yang menyatakan bahwa kita melakukan untuk memboikot suatu produk untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ada problem ketika orang-orang Muslim yang bekerja pada perusahaan itu terdampak. Terdampak itu bisa jadi paling ujung, paling berat itu tenaga PHK. Kemudian pertama orang kehilangan pekerjaan, padahal pekerjaan itu ini kebutuhan, bisa jadi itu untuk menjaga kelangsungan hidup berapa orang. Kalau satu orang kepala keluarga dengan seorang istri 5 anak, berarti dia akan 6 orang, 7 dirinya, istrinya, anaknya. Nah itu dia tadi Sobat Ambis pembahasan kita ya bersama dengan Prof. Asep yang sangat luar biasa, bahwa tadi juga sempat dijelaskan oleh Prof. Asep mengenai pemboikotan seperti itu ya yang kita lakukan itu merupakan salah satu gerakan kita atau sebagai upaya kita untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Dan tadi juga sempat dijelaskan oleh Prof. Asep mengenai terdapat juga dijelaskan di ayat Al-Quran seperti itu, Prof. Dan juga sebagai kita harus menjadi yang paling depan gitu ya untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina agar Israel seperti itu khususnya sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas semua ini itu dapat jerat, dan nyatanya ini juga tadi Prof. Asik sempat jelaskan bisa dibawa ya Prof ke Mahkamah Internasional seperti itu. Luar biasa sekali ya Sobat Ambis pembahasan kita pada podcast Islamic Talks kali ini. Mungkin cukup sampai di sini saja, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Asep. Kita tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Ambis.